Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, makasih anak-anak yang sudah hadir. Hari ini kita mau melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar semua tentang kromosom. Nah, kromosom itu apa? Nah, kemudian bentuknya bagaimana? Gimana proses dia berpilin? Berapa jumlahnya per makhluk? Dan yang terakhir kan kalian kemarin tahu bagaimana membuat formula dalam menentukan kariotip pada organisme. Jadi kalau misalnya satu sel pada hewan, misalnya jumlah kromosomnya 20, maka kalian sudah bisa menentukan mana autosomnya, mana gonosomnya. Nah, maka hari ini kita mau belajar tentang gennya, ya. Jadi apa itu gen, kemudian bagaimana nanti dia terekspresi dan di mana letaknya dalam sebuah kromosom. Nah, biar gampang Ibu share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini judulnya adalah lokus, gen, dan alel. Kalian ketemu lagi nih dengan 3 terminologi baru, ya, 3 bahasa baru yang mungkin selama ini belum pernah kalian dengar, ya, kecuali gen mungkin ya yang enggak asing karena di film-film kalau nonton juga sering nih nyebut-nyebut istilah gen. Nah, tujuan pembelajaran kita kalian bisa menjelaskan apa itu lokus, apa itu gen dan alel. Nah, yang terakhir kalian itu bisa mengidentifikasi apa keterkaitan dari ketiga terminologi ini. Ya, sehingga nanti kalian tahu bagaimana gen itu bisa terekspresi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita sudah pernah singgung ya, salah satu kelainan yang terjadi akibat cacatnya gen atau kromosom pada makhluk hidup adalah Down syndrome. Nah, kemarin juga kita sempat singgung bahwa Down syndrome itu cuma kelebihan satu kromosom, tapi lebihnya nak di seluruh sel. Itu yang jadi masalah. Kalau mungkin lebihnya hanya di sel kulit saja, atau di sel tangan saja, atau di sel mata saja, mungkin lebih mudah mengobatinya. Tapi kalau kejadiannya lebihnya, ya, kelebihan satu itu terjadi pada seluruh sel, ya akan sulit sekali untuk mengobatinya kecuali itu teridentifikasi sejak awal, sejak zigot. Nah, itu oke. Tapi kalau sudah jadi makhluk kan agak sulit, ya. Maka Down syndrome sampai sekarang itu belum ada obatnya, ya. Hanya bisa diterapi dan sebagainya. Salah satu efek dari Down syndrome itu kan rata-rata ya, sebagian besar penderitanya mandul biasanya. Jadi mereka memang tidak punya sel gamet yang produktif gitu ya, nggak bisa punya anak gitu bahasa sederhananya. Tapi ya begitupun ya kalau mereka menikah ya bisa. Jadi ini laki-laki dan perempuan yang di sebelah ini adalah sama-sama penderita Down syndrome gitu ya. Kalau bahasanya rata-rata, jadi bisa saja nanti Down syndrome itu tidak mandul gitu secara konsep. Ya, nah jadi mereka sebenarnya manusia normal, ya walaupun rata-rata mandul, tapi ya mereka juga bisa beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Hanya saja mungkin secara intelijensi, nah mereka di bawah rata-rata, tapi tetap bisa dilatih, dididik dan seterusnya. Ya, nah jadi kita mau lihat nih sebenarnya kelainan-kelainan itu nanti yang disebabkan oleh kelebihan kromosom dan sebagainya. Nah, detailnya itu ada di mana? Ya, detailnya itu tetap ada di gen sebagai unit terkecilnya dari susunan sebuah kromosom. Nah, jadi kalian kalau melihat gambar ini ya, nah kalian bisa lihat bahwa kalau kita ke manusia aja lah biar gampang ya, manusia punya 46 kromosom. Nah, berarti dari 46 itu nanti sudah terbagi-bagi gitu. Mana gen warna kulit, mana gen warna mata, bentuk rambut, tinggi badan dan seterusnya. Ya, bahkan gen cerdas juga nanti ada kodenya sendiri di kromosom nomor berapa, di mana adanya. Gitu ya. Nah, jadi kromosom kita kan 46 ya. Nah, dari 46 itu, ya kita ambil sampel satu misalnya, satu buah kromosom. Nah, gen warna mata ada di mana? Nah, ada di bagian yang dikasih warna biru ini.
Ya, gen untuk warna rambut itu di bagian yang warna pink ini. Nah, jadi tempat terdapatnya gen tertentu itu namanya lokus. Ya, lokus. Jadi kalau ditanya di mana adanya gen rambut di kromosom nomor sekian, lokus sekian. Lokus ini biasa dikasih nama, nah ya, dikasih nama. Nanti namanya ya terserah. Ya, namanya tergantung gennya apa. Nah, jadi sepanjang ini, inilah lokus. Ya, di bawah sini bisa saja nanti ada lokus yang lain, lokus untuk gen yang lain dan seterusnya. Gitu. Jadi lokus itu adalah tempat terdapatnya gen tertentu. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi dia mulai dikasih nama gitu ya, biar nggak riweh gitu, biar nggak ribet. Nah, ada gen A, gen B, gen C sampai gen F. Ekspresinya apa? Nah, inilah yang nanti akan dipelajari oleh para ilmuwan gitu. Ya, di gen F ini untuk ekspresi apa? Dan biasanya mereka tuh selalu sepasang begini. Ya, sepasang begini. Inilah yang disebut dengan alel. Jadi alel itu adalah pasangan gen. Nah, begitu. Kenapa berpasang? Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah Ibu katakan bahwa kromosom kita itu adalah warisan dari ayah dan ibu. Nah, jadi kalau misalnya ayah kita rambutnya hitam, ibu kita rambutnya pirang misalnya ya. Nah, anaknya rambutnya coklat ya, coklat. Nah, berarti kan sudah perpaduan. Gitu. Nah, gen ayah dan gen ibu nanti ini akan bertarung siapa yang lebih kuat. Siapa yang lebih dominan kalau bahasa Mendel. Siapa yang lebih dominan itulah yang akan terekspresi. Nah, maka jangan heran kalau kalian satu keluarga punya lima orang bersaudara, warna kulitnya semuanya ikut ayah. Berarti gen ayah itu lebih kuat bersaing dengan gen ibu. Akhirnya dia yang muncul gitu. Ya, nah jadi ini nanti akan terlihat di anak mana yang akan muncul. Apakah punya ayah atau punya ibu atau perpaduan. Atau bahkan tidak keduanya. Tidak keduanya. Ya, ayahnya hitam, ibunya hitam, anaknya kok putih albino misalnya. Kan tidak keduanya itu. Nah, nanti itu akan dijelaskan bagaimana sifat-sifat itu terwariskan. Kenapa kok nggak mirip? Jangan-jangan anak tetangga gitu. Ya, nggak mirip salah satunya, tidak juga perpaduan, malah sangat menyimpang gitu dari sifat kedua orang tuanya. Nah, itulah nanti akan dijelaskan oleh Mendel ya bagaimana dominan resesif itu saling terkait. Jadi mau belajar bab selanjutnya harus paham bab ini. Nah, makanya kalau nggak ngerti ditanya. Jangan sampai nanti ketika kalian ke sini ya gurunya harus mengulang lagi semua dari awal kayak kejadian adik-adiknya. Nah, sementara kalian sudah kelas 12 dan tidak banyak waktu untuk itu. Oke ya. Nah, jadi itu lokus tempat terdapatnya gen. Nah, dan biasanya gen itu berpasangan ya. Berpasangan namanya alel. Jadi alel itu pasangan gen. Nah, jadi seperti ini kalau misalnya kalian lihat ya. Nah, ini alel untuk warna mata biru katanya resesif. Nah, ini bahasa Mendel sih. Resesif itu artinya nggak kelihatan. Nah, kemudian ini untuk alel yang matanya coklat. Nah, karena dia di sini bahasanya dominan, nanti oleh Mendel itu, nah ini nggak usah dipahami terlalu dalam dulu ya. Nah, simbol-simbol, jadi tetap kayak yang tadi Ibu bilang ya, dia akan ngasih simbol. Nah, karena akan ribet kalau kita tulis di sini ya, gen warna mata, gen warna rambut, kepanjangan. Biasanya dia akan memberikan simbol-simbol saja, A, B, C, dan seterusnya. Ya, yang tidak dia pakai adalah X dan Y biasanya, karena X, Y itu bukan untuk karakter autosom, bukan untuk karakter yang muncul di tubuh, tapi untuk penentu jenis kelamin. Nah, kayak begitu. Nah, ini kan juga dikasih simbol ya. Nah, B besar, B kecil. Nah, kemudian ada yang terekspresinya begini ya. Nah, begini. Dan ada yang ternyata mata anaknya tuh biru pada akhirnya. Padahal kan di sini dia tidak muncul. Jadi tergantung sebenarnya nanti ayahnya itu formulanya bagaimana bentuk alelnya. Ibunya bagaimana? Ya kalau kayak gini ceritanya ya. Nah, kalau kayak gini ceritanya ya dua-duanya ini punya sifat dominan dan punya sifat resesif, ya ketika punya anak inilah kemungkinannya. Nah, SMP kan udah belajar ini.
seharusnya tidak asing. Maka akan tetap ada, ini kan harusnya kalau begini ya, kata Mendel ini warna matanya harusnya itu coklat. Gitu. Warna matanya biru, ya coklat. Nah, coklat ya, karena coklat ini yang dominan. Nah, coklat harusnya, emaknya, bapaknya coklat, emaknya pun coklat. Pas punya anak, peluangnya ini, kita bicara peluang ya, bukan bicara kepastian. Peluang, berarti kalau bicara peluang, berapa peluang misalnya anaknya punya mata biru? Tetap ada 1/4. Tetap ada kemungkinan per kelahiran dia punya anak bermata biru. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan alel, pasangan gen. Satu punya emak, satu punya bapak gitu. Ini kita dapat dari emak dan bapak kita. Gitu loh ya. Nah, tergantung nanti mana yang akan diwariskan ke anaknya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Bu, kalau yang matanya itu beda warna, Bu. Maksudnya? Kanan kiri itu, Bu. Itu gimana, Bu? Oh iya. Mata yang Oke. Iya, yang beda warna kanan kiri ya itu pernah memang ya ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Nah, itu kelainan. Nah, kelainannya ada di kromosom nomor berapa? Nah, mungkin kalau kelainan itu kan kita tidak bisa langsung tahu ya. Nah, sebelum itu memang dibaca. Jadi kromosom kita tuh udah bisa dibaca pakai chip kecil. Nah, ketika kita datang ke ahli genetik, nah itu diambil sampel darah, itu udah bisa kebaca. Nah, kromosom kita itu yang bermasalah di nomor berapa, di lokus yang mana. Gitu. Jadi akan kebaca di situ. Nah, kita nggak bisa langsung tebak. Nah, harus dibaca dulu. Pakai apa? Pakai software. Itu yang Ibu bilang kemarin. Jadi sekarang orang bio sama orang IT itu kolaborasi buat software untuk baca gen. Itu namanya bioinformatics. Yang jelas itu adalah kelainan. Kalau kalian lihat lagi ada yang ada manusia yang tumbuh rambut di sepanjang badannya sampai ke kaki. Jadi udah kayak kera. Itu juga kelainan. Gimana? Senggokong. Senggokong. Iya, semisal itulah. Ya, tapi ada. Kan nanti boleh searching ya. Itu juga kelainan. Tapi memang langka ya, tidak sering terjadi. Bahkan, ini ada kelainan yang paling aneh ya. Anak ini tidak pernah merasakan sakit. Sakit dalam arti denotasi ya. Jadi dia udah tabrakan nih, pernah tabrakan, mau pergi ke sekolah tabrakan, udah berdarah-darah, luka dan sebagainya, dia bisa bangkit jalan. Gitu. Ibunya udah teriak-teriak, tapi dia nggak ngerasain sakit apa-apa. Nah, itu lebih aneh. Itu lebih aneh menurut Ibu ya. Satu sisi keren mungkin, tidak merasakan sakit, tapi di sisi lain dia tidak punya alarm bahaya di badannya. Ya bayangin dia masih bisa jalan dengan darah bercucuran, apa nggak meninggal? Nah gitu, jadi hal-hal yang di luar kebiasaan, nah itu namanya kelainan. Kelainannya di mana? Di gen. Ya gennya di kromosom nomor berapa harus dibaca dulu. Pakai aplikasi, pakai software. Gitu anak-anak. Kira-kira. Ya, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian lihat gambar begini ya, ini kenapa diwarna-warnai, terus dikasih nama P11.3, P11.2, inilah lokus. Inilah lokus yang Ibu maksud. Gitu ya. Ini sudah ada ininya, fungsinya. Ini untuk mata, ini untuk kulit, ini untuk bentuk rambut, ini untuk panjang badan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sampel yang diambil adalah human kromosom nomor 18. Nomor 18. Gitu ya. Nah, inilah kode-kodenya di nomor 18. Nah, kalau kalian penasaran, 1 sampai 46 kromosom kita itu sudah dibukukan. Nah, nomor 1 itu mengekspresikan apa? Bukunya namanya genom. Ya, kalau kalian hobi baca, bukunya namanya genom. Ibu punya, kalau mau minjem nanti boleh. Nah, supaya kalian tahu kromosom cerdas itu nomor berapa ya. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi dia akan tetap sepasang. Ya, tetap sepasang seperti ini. Nah, ini 3 maksudnya bukan 3 biji ya, Nak. Bukan 3 biji. Nah, kalau orang normal tuh harusnya sepasang. Dari ayah 1, dari emak 1. Nah, kodenya ya terserah lah. Nanti mau dibuat huruf apa itu bebas.
Nah, huruf ini tidak baku. Kita boleh buat-buat sendiri aja. Namanya juga kode. Ya. Nah, istilah homozigot, heterozigot. Jadi kalau dia bentuknya sama begini ya, sama. A-nya itu sama-sama A gede, B-nya itu sama-sama B kecil, itu namanya homozigot. Homo itu artinya sama. Tapi kalau satu hurufnya besar, satu hurufnya kecil, itu namanya heterozigot. Nah, ini nanti akan kepake waktu kalian mengerjakan soal-soal hereditas Mendel. Dari mana datangnya ini? Dari sini. Ini maksudnya apa? Satu di kromosom yang pertama, si A-nya, satu di kromosom yang kedua. Tapi kan tidak selamanya sama-sama huruf gede. Bisa saja kayak gini, satu huruf kecil, satu huruf besar. Gitu. Nah, paham kira-kira tentang lokus? Nah? Insya Allah, Bu. Oke, good. Kita lanjut. Nah, inilah yang kemarin pernah Ibu tampilin ke kalian ya. Diwarna-warnai begini. Nah, inilah lokus sebenarnya. Ini penanda, ini gen apa, dan seterusnya. Ya, jadi nggak usah bingung, ini kok kayak semut ya. Nah, itu lokus. Nah, biar ada penandanya, itu gen apa. Ya, nah inilah si Down syndrome tadi. Ya, dia kelebihan 1 kromosom di nomor 21. Dan ini terjadi di seluruh sel. Ini sering miskonsep ya. Down syndrome itu terjadi di seluruh sel, maka sulit diobati. Kalau mau diobati, ambil 1 biji ini. Keluarkan dari seluruh sel. Nah, operasilah berarti sekawan itu. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi dia akan pairs, dia akan sepasang, kecuali yang terakhir. Ya, yang terakhir ini tidak sepasang. Nah, kalau dia apa namanya? Cewek cowok apalagi akan kelihatan nih. Ya akan kelihatan. Kalau dia selnya sel tubuh, ya dia tetap sepasang. Tapi kalau dia nanti sel kelamin, nah ini akan kebagi 2. Nah, ini sering-sering Ibu ulang supaya kalian tidak salah konsep. Kalau dia sel tubuh, ya, sorry. Nah, kalau dia sel tubuh nanti akan sebiji aja. Ini juga sebiji, ini juga sebiji, ini juga sebiji gitu. Jadi bagi 2, 46 bagi 2 berarti 23 buah. Nah, kenapa harus 23 buah? Ya, nanti kan si sperma itu akan gabung dengan sel telur. Jadinya 46 lagi. Nah, kalau nggak dibagi 2, sel telur bawa 46, sel sperma bawa 46. Jadi kalau jadi manusia 92 dong. Entah manusia apa itu. Bayangin ya, ini Down syndrome cuma lebih 1, udah begitu bentuknya. Kalau 92 mungkin jadi Hulk kali. Nah, jadi kalau kalian tonton manusia super kayak Hulk, Spider-Man dan seterusnya, itu mungkin dibuat. Nah, itu bukan hayalan. Secara sains itu mungkin untuk dibuat. Lipat gandakan saja kromosomnya, utak-atik saja nomor berapa. Gitu. Maka tiba-tiba ada Spider-Man yang bisa terbang-terbang kayak laba-laba. Dimasukkanlah gen Spider-Man, gen laba-laba ke manusia, akhirnya dia punya sifat dan karakter itu. Ya, secara konsepnya bisa, secara teknik ya silahkan dicoba. Kan orang sains begitu. Betulnya Bu, Spider-Man itu ada. Coba. Kita nggak bisa bilang iya atau enggak sebelum dicoba. Nah, gitu. Ya. Nah, begitulah. Jadi sekarang kalau kalian sudah tahu lokus, nah, maka gen itu apa ya sebenarnya ya, gen itu apa? Gen itu kan kalau kemarin kita sepakati bahwa rantainya saja. Ya, kita sudah keluarkan histonnya gitu ya. DNA lah namanya ya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat gambar ini deh. Ini kan lokus tadi. Lokus A besar. Dia ngasih nama. Ini lokus B besar. Ini di lokus ini, nak, kalau kita dedah, kita tarik nih si DNA itu, nah sudah kalian akan menemukan kode-kode begini. Ya, kode-kode begini. Nah, ini juga akan ada kode-kode. Nah, jadi sebenarnya gen itu apa? Nah, kalau kita balikkan ke susunan paling gedenya ya, yang namanya kromosom, kan kromosom itu kemarin masih ada histonnya. Ya, masih ada histonnya. Kalau kita tarik, ya kita kecilin lagi, nah ada kromatin. Nah, sampai yang terkecilnya kan kemarin kalian nemukan DNA ya. Nah, DNA. Nah, DNA itu kan bentuknya kemarin begini ya.
Sebelum kita ke gambar deh, ya. Nah, apa ya? Kalau kita definisikan ya, nah gen itu adalah instruksi gitu. Ya, instruksi apa yang nanti harus ada di makhluk itu? Instruksi tinggi, instruksi warna, instruksi kecerdasan, dan seterusnya. Yang itu biasanya dibuat dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol itulah yang namanya alel. Gitu. Nah, kalau misalnya kita dedahkan DNA itu begini bentuknya ya. Nah, double helix. Nah, jadi gen itu apa? Nah, gen itu adalah urutan khusus ini. Nah, jadi tangga ini kalau kita balik ya, kita lihat dalam bentuk 2 dimensi, nah bentuknya akan begini. Ya akan ada ini nih gambar lebih jelas deh. Ya. Bentar, ini bisa gini. Nah, ini kalau kita lihat bentuk 2 dimensinya akan seperti ini. Jadi akan ada fosfatnya. Nah, tidak asing dong dengan nama fosfat karena di bab 2 kalian kenalan terus sama fosfatnya. Kemudian akan ada gulanya. Ya, gula deoksi namanya, deoksiribosa. Karena DNA. Nanti kalau kalian belajar RNA, gulanya tidak deoksi. Dan di tengah-tengah itu akan ada anak tangga begini ya. Nah, anak tangga itulah yang kemarin kita sebut dengan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen di alam semesta cuma ada 4. Ya, adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, ini akan kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah, jadi yang namanya gen itu adalah urutan spesifik nukleotida ini. Jadi gabungan antara fosfat, gula, dan satu basa ini namanya nukleotida. Ya, namanya nukleotida. Nah, jadi gabungan beberapa nukleotida yang spesifik itulah namanya gen. Bisa saja gen mata cuma sampai setengah ini, nah. Ya, jadi sepanjang 2 meter DNA itu sudah mengandung beberapa gen. Gen mata, gen kulit, gen ini, gen itu. Nah, kalau didefinisikan, gen itu adalah urutan spesifik dari nukleotida. Itulah gen sebenarnya yang nanti akan menunjukkan karakter ya pada makhluk hidup. Nah, nggak usah pusing dulu ya sama bahasa-bahasa ini, Ibu belum bahas kok. Ya, karena pembahasan tentang DNA detail itu ada di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian tahu saja bahwa ternyata gen itu adanya di DNA. Maka apa itu dia? Urutan spesifik dari nukleotida yang ada di DNA itu. Apa itu nukleotida? Ada 1 fosfat, ada 1 gula, ada 1 basa nitrogen. Itulah nukleotida. Nah, begitu. Nah, nanti kalian ketemu nih yang sama yang kayak gini ya. Nah, kan nanti pada akhirnya jadi begini ya. 1 kromosom akan ada lokus-lokus tersendiri. Di lokus-lokus inilah akan kalian temukan gen. Maka ini kalau kita tarik, bentuknya kan akan kayak tadi, kayak anak tangga tadi. Begitu ya. Nah, kita mundurkan sedikit. Jadi kayak gitu sifatnya. Nah, pada akhirnya nanti kalian akan menemukan gen-gen yang ada di setiap kromosom pada lokus tertentu. Nah, kalau kalian cari keterkaitannya, apa keterkaitan dari 3 terminologi itu? Antara lokus, kemudian gen, dan alel. Coba hubungkan ketiga terminologi itu. 1 orang deh sebelum kita tutup. Ya, silakan. Kalau lokus itu tempat adanya gen tertentu. Gen itu unit atau instruksi yang harus ada di sifat yang mewakili sifat tertentu. Oke. Simbol yang mana simbol itu disebut dengan alel. Oke, good. Alelnya? Alel itu simbol-simbol tertentu, Bu. Iya, alel itu simbolnya, itu bahasa simpel kita. Ya, mungkin kalau baca buku nanti bahasanya panjang sekali ya. Alel itu simbolnya gitu. Kan ribet kalau kita mau sebutkan gen tinggi badan, gen warna rambut, gen warna bola mata, kan panjang kali gitu. Makanya disingkat dengan huruf-huruf.
Ya, huruf A, B, X, huruf A, B, kode-kode tertentu lah, kecuali X dan Y biasanya itu nggak dipakai, karena itu untuk menentukan jenis kelamin. Jadi gitu ya, anak-anak, kalian sudah tahu secara konsep dulu apa locus, apa alel, apa gen. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya kalian sudah paham konsep ini, kalian tidak akan kesulitan ketika belajar genetika Mendel. Gitu dulu ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Jadi hari ini cuma belajar itu saja. Di pertemuan berikutnya kalian akan diajarkan apa itu DNA. Nah, secara detail dan apa itu RNA. Ya, oke. Makasih anak-anak yang sudah hadir. Semoga kita sehat-sehat. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.